Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jatinegara. Kali ini bersama saya Maya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara. Baik, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa nih Sobat Jatinegara. Dan tentunya dengan tema yang sangat menarik. Oke, nah narasumber ini sangat sibuk waktunya ya. Tapi alhamdulillah beliau bisa menempatkan waktunya pada pagi hari ini, yaitu beliau adalah langsung saja Dr. Aditya Galatama. Beliau adalah Kepala Puskesmas di Kecamatan Jatinegara. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Maya. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Pak sudah datang ke podcast kita kali ini. Dan alhamdulillah sudah bisa menghadiri ya Pak ya, finally untuk diadakannya podcast. Susah banget loh Pak untuk dapetin jadwal Bapak. Biasa emang yang minta tanda tangan banyak. Gitu ya Pak ya. Oke nih Pak, kita akan ada tema yang sangat menarik nih Pak pada bincang-bincang pada kali ini, yaitu tentang berakhlak nih Pak. Oke. Nah mungkin bagi sebagian ASN ya Pak ya, terutama untuk PNS ataupun P3K, berakhlak ini sudah nggak asing ya Pak ya, karena mungkin merupakan nilai dasar bagi mereka. Nah mungkin tapi kaitannya dengan masyarakat, mungkin mereka masih apa sih itu berakhlak? Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kira-kira apa sih itu berakhlak dan manfaatnya atau kaitannya di masyarakat itu seperti apa Pak? Waduh, kalau mau nanya itu sebenarnya bisa seminggu sebenarnya. Tapi kita coba persingkat lah ya. Intinya berakhlak itu kan akronim ya, atau bisa dipanjangkan adalah bisa berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian harmonis, kompeten, harmonis, adaptif, dan loyal. Jadi nilai-nilai itulah yang diharapkan bisa diterapkan oleh ASN dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Jadi ya kalau mau dipanjangin, ini diklatnya setahun juga belum kelar gitu. Tapi oke, intinya berakhlak itu mulai dari berorientasi pelayanan. Sebagai ASN kita harus mengutamakan pelayanan. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, tentunya kalau akuntabel ya pada saat masyarakat menginginkan atau menanyakan informasi kepada kita, ya kita harus bisa memberikan jawaban yang jelas, yang jujur, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disitulah letak akuntabelnya. Ya kalau harmonis kompeten dulu ya. Kompeten ya artinya setiap ASN itu diharapkan memiliki profesionalisme yang tinggi di dalam nanti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya harmonis, setiap ASN diharapkan bisa bekerja sama ya. Ini mirip dengan nilai yang terakhir nantinya. Harmonis itu bisa bekerja sama memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang agama, ya, ras, suku dan sebagainya. Jadi tidak ada perbedaan, tidak membeda-bedakan antara semua pasien, jadi diberikan pelayanan yang sama, tidak membeda-bedakan semua pasien atau masyarakat. Ya, kalau adaptif ya, tentunya sebagai ASN kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada, karena memang perubahan di lapangan itu kan cepat banget, ya kan. Jadi kita harus bisa cepat dalam beradaptasi supaya nggak ketinggalan. Ya contohnya ya di era informatika seperti ini, ya kan. Nah, terakhir loyal ya, ASN tentunya harus loyal kepada pimpinan, ya, kepada negara, ya dalam hal ini ya, kalau sudah loyal tentunya kalau diberikan perintah, ya atau ada kebijakan tertentu untuk dalam pelayanan ya pasti akan dilaksanakan, dan ini tentunya akan memberikan efek yang baik untuk pelayan. Tadi ada satu yang belum, kolaboratif ya. Oh iya, kolaboratif. Nah, kolaboratif itu yang terakhir nih ya. Kolaboratif itu intinya ASN harus bisa bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat, dengan semua instansi atau lintas sektoral, ya tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya lah. Ya, selain kolaborasi internal ya, untuk terus-menerus memperbaiki dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah itu kurang lebih secara singkat begitu. Oke, baik Pak. Berarti berakhlak ini merupakan akronim dari yang tadi Bapak jelasin ya, yaitu ada berorientasi pada pelayanan, kemudian
Ada akuntabel, kemudian ada kompeten, kemudian ada loyal, harmonis, kemudian loyal, dan adaptif serta kolaboratif. Mungkin kita akan uraikan satu-satu nih Pak. Boleh. Nah, tadi untuk yang berorientasi kepada pelayanan. Nah, kalau untuk berorientasi kepada pelayanan ini Pak, mungkin bisa kasih contohnya mungkin untuk di Puskesmas Jatinegara seperti apa nih Pak, terutama kepada masyarakat atau kepada publik. Oke. Di Puskesmas Jatinegara berorientasi pelayanan ini banyak sekali ya yang kita bisa berikan ya. Misalnya contohnya ya, kita di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, kita tidak hanya langsung kita bikin program dan sebagainya, enggak, tapi kita dengarkan suara-suara dari masyarakat ya, bisa melalui forum, ada rakorcam, ada musyawarah masyarakat desa, MMD dan sebagainya ya, kita dengarkan suara mereka. Sebenarnya mereka itu maunya seperti apa, maunya puskesmas seperti apa. Jadi dari situ ya, selain tentunya dari masukan-masukan ya, bisa lewat media sosial atau mungkin keluhan dari CRM ya, banyak sekali medianya yang kita bisa masukkan. Nah dari situ kita rangkum, kita list, nah kita dapatkanlah suara-suara dari masyarakat itu seperti apa sih puskesmas. Mereka tuh pengennya puskesmas itu seperti apa. Nah di situ akhirnya kita lakukanlah perbaikan sarpras ya, karena ada salah satu contohnya, mereka menginginkan ruang tunggu yang luas atau dulu kan sempit. Mereka menginginkan memperluas ruang tunggu ya, akhirnya kita perluas. Lobinya kita perbesar ya, dengan ya tentunya dengan berbagai macam modifikasi, renovasi lobi kita perbaiki dan kita buat nyaman supaya masyarakat yang datang itu lebih nyaman untuk hadir di Puskesmas Jatinegara. Oke, berarti semuanya kita untuk masyarakat ya Pak ya, untuk publik ya Pak ya. Oke. Betul. Nah tadi untuk berorientasi kepada pelayanan nih Pak. Nah yang kedua itu mengenai akuntabel ya Pak ya. Nah kalau akuntabel itu seperti apa Pak? Akuntabel ya, misalnya kita harus, misalnya ada pertanyaan ya, baik ada pertanyaan atau ada komplain, ada keluhan atau ada apapun itu yang kaitannya dengan pelayanan di Puskesmas Jatinegara ya. Nah, ASN yang bertugas di sini nih diharapkan bisa memberikan jawaban yang jujur, jawaban yang sesuai dengan kenyataan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi setiap jawabannya itu bisa, masyarakat itu bisa menerima pengetahuan atau informasi yang jelas. Oh ternyata itu kalau di Jatinegara itu kalau mendaftar seperti ini misalnya. Oh kalau mau daftar alurnya seperti ini dan seterusnya. Misalnya ada keluhan, oh layanannya kok lama atau antriannya panjang. Oh karena sistemnya begini dan seterusnya. Nah itu diharapkan dengan penjelasan-penjelasan yang akuntabel atau transparansi yang ada, itu masyarakat mengerti bahwa ya Puskesmas Jatinegara itu kondisinya seperti ini. Nah itu yang diharapkan setiap ASN bisa memberikan informasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu ya transparansi ya Pak ya, kepada masyarakat itu sendiri. Oke, mungkin tadi setelah tadi berorientasi kepada pelayanan, kemudian juga sudah mengenai akuntabel. Nah yang ketiga nih Pak, ada kompetensi nih Pak. Nah kalau misalkan kompetensi itu kaitannya kepada masyarakat seperti apa Pak? Kompeten itu intinya adalah setiap ASN kita harapkan benar-benar memiliki kemampuan di dalam bidang atau tugas yang mereka laksanakan sehari-hari. Jadi setiap ASN itu dituntut untuk terus mengembangkan kompetensinya, untuk terus memperkembangkan profesionalismenya, entah dia seorang dokter, perawat atau bidan. Nah, kalau mereka terus mengupdate pengetahuannya atau kompetensinya, ya tentunya dengan sendirinya mereka akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di Puskesmas Jatinegara. Oke, baik Pak. Untuk akuntabel dan berorientasi pada pelayanan serta yang tadi terakhir yaitu kompetensi ya Pak ya. Nah mungkin selanjutnya mengenai harmonis nih Pak. Kalau untuk harmonis seperti apa Pak? Oke, harmonis seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa harmonis itu diharapkan setiap ASN atau setiap petugas yang ada di Puskesmas Jatinegara itu bisa memberikan pelayanan yang sama atau tidak membeda-bedakan dari semua masyarakat yang datang
ke Puskesmas Jatinegara. Jadi mau dia sukunya apa, agamanya apa, umurnya apa, dan seterusnya, mau punya BPJS, mau punya enggak, dan seterusnya. Intinya kita harus bisa melayani semua masyarakat yang datang ke Puskesmas Jatinegara dengan sama atau sesuai dengan standar atau SPO yang ada. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan, tidak membedakan. Intinya seperti itu. Oke, berarti kita tetap melayani semua orang yang datang ya Pak ya, dengan sama rata ya Pak ya. Betul. Oke. Nah tadi untuk yang harmonis nih Pak. Nah mungkin selanjutnya nih Pak, loyal. Nah loyal ini kaitannya seperti apa Pak? Oke. Loyal itu kan setia ya. Nah setia kepada siapa? Ya kan. Nah kalau ASN kan diharapkan tentunya loyalnya yang pertama pada negara, ya, pada negara Republik Indonesia. Ya, loyal pada pimpinan. Ya tentunya melaksanakan setiap kebijakan atau instruksi yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau kaitannya dengan pelayanan, ya tentunya instruksi pimpinan pasti memberikan atau menugaskan kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat Indonesia. Ya khususnya di sini masyarakat Kecamatan Jatinegara atau masyarakat Jakarta Timur atau masyarakat Jakarta Silakan atau semua masyarakat yang datang ke Puskesmas Jatinegara. Nah itu kita harus bersikap loyal di dalam menjalankan kewajiban atau tugas kita tadi, tentunya sesuai dengan tupoksi atau disiplin ilmunya masing-masingnya, seperti itu. Ya tentunya selain itu juga loyal juga bisa berarti bahwa kita harus bisa menjaga nama baik. Nama baik siapa? Nama baik institusi. Nama baik Puskesmas Jatinegara, ya, nama baik Dinas Kesehatan, nama baik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seterusnya. Oke, menjaga nama baik ya. Ya. Siapa? Nah kalau untuk adaptif nih Pak, nah mungkin kan saat ini kondisi masyarakat itu sangat beragam dan mungkin sangat dinamis ya Pak ya. Betul. Nah kalau untuk adaptif sendiri Pak, kaitannya dengan kita sebagai ASN kepada masyarakat seperti apa? Adaptif itu tadi ASN diharapkan harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya, dengan kondisi yang ada. Karena perubahan saat ini kan begitu cepat. Ya. Dulu belum ada HP, sekarang sudah ada HP. Dulu HP cuma telepon WA, sekarang telepon sama SMS, sekarang sudah ada WA dan seterusnya. Bahkan sekarang sudah ada rapat aja udah Zoom meeting dan sebagainya. Nah, ini setiap ASN dituntut untuk bisa mengikuti perubahan zaman itu, perubahan teknologi ya. Contohnya di sini ya perubahan teknologi ya. Perubahan teknologi supaya ya tentunya nanti dengan teknologi-teknologi yang baru ini ya, ASN bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk lagi-lagi memberikan pelayanan yang terbaik, yang the best lah buat masyarakat gitu. Nah itu ASN dia tuntut harus bisa adaptif. Jangan sampai ASN nanti nyalain komputer aja nggak bisa gitu. Oke, intinya memberikan pelayanan terbaik ya Pak ya untuk masyarakat. Ujungnya itu Mas. Ujungnya itu. Oke. Nah yang terakhir nih Pak untuk akronim kolaboratif nih. Nah kolaboratif itu sendiri gimana Pak kalau untuk sebagai kita ASN kepada masyarakat? Kolaboratif tadi kan ASN itu diharapkan bisa bekerja sama ya, atau saling bekerja sama ya, teamwork dengan seluruh elemen yang ada atau seluruh stakeholder yang ada, baik itu dengan instansi pemerintah yang lain ya, atau dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan setiap lapisan masyarakat, tokoh agama, atau dengan internal sendiri sudah pasti. Artinya ASN itu harus bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan seluruh stakeholder, yang tentunya ujung-ujungnya lagi-lagi adalah dengan bekerja sama atau dengan teamwork yang baik ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, luar biasa ya Pak ya. Tadi sudah dijabarkan ya Pak oleh Bapak mengenai akronim berakhlak tadi ya. Mungkin kita jabarkan sesuatu ya Pak ya. Tadi ada berorientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel, kemudian ada lagi kompeten, kemudian ada loyal, harmonis ya Pak, loyal, dan adaptif serta kolaboratif. Nah, kalau misalkan kita sebagai ASN nih mau menerapkan semua itu Pak, kira-kira dukungan dari masyarakat tuh kita seperti apa Pak kepada ASN itu sendiri? Maksudnya dukungan gimana? Masyarakat gitu? Iya, masyarakat. Masyarakat harus apa gitu ya? Masyarakat harus ngapain nih untuk mendukung agar supaya ASN ini tetap pada jalurnya kayak gitu, tetap berakhlak seperti ya, itu tadi. Jadi ASN itu sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kolaboratif tadi yang dimaksudkan kan ASN itu nggak bisa bekerja sendiri. Jadi harapannya
masyarakat pun juga bisa istilahnya memberikan inputan atau masukan yang baik, ya, kritik yang membangun, ya, kepada ASN, kepada Puskesmas Jatinegara di sini khususnya, ya, supaya Puskesmas Jatinegara bisa terus-menerus memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kalau ada yang nggak pas, ya monggo dikritik, silakan dikeluhkan, kasih kritikan yang membangun, kasih masukan yang membangun supaya Puskesmas Jatinegara bisa terus-menerus memperbaiki semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, itu maksudnya ibaratnya ada feedback lah, ada masukan, baik itu dari masyarakat atau dari organisasi lain, dari Lintor, dari Sudin, dari semuanya. Jadi semua yang kita kerjakan tentunya harus ada feedback. Nah, feedbacknya inilah yang dibutuhkan oleh kita supaya kita bisa tahu kita ini sudah berakhlak belum. Gitu. Secara simpelnya seperti itu. Oke, baik. Berarti kita juga mengharapkan kritik dan saran dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Betul. Oke nih Pak nih, apa tantangan utama yang sering dihadapi nih oleh para ASN itu sendiri dalam menerapkan nilai berakhlak ini Pak, kira-kira? Tantangan? Ya. Aduh, banyak banget tantangan. Ini kalau ngomong tantangan harus tegak ini. Kalau ngomong tantangan harus tegak ini. Ya, tantangan banyak banget. Jadi bisa dari sumber daya yang terbatas, ya, terus juga bisa dari lingkungan yang mungkin kurang kondusif, ya, terus apa lagi ya, banyak banget tantangan, ya, birokrasi sendiri yang masih rumit juga bisa menjadi challenge untuk ASN melaksanakan berakhlak ini, gitu ya. Tapi tentunya dengan komitmen, ya, kemauan dan kerja keras serta niat yang keras gitu untuk melaksanakan berakhlak ini, tentunya semua tantangan itu pasti bisa kita atasi bersama, ya. Lagi-lagi kita tidak bisa melaksanakan berakhlak ini sendiri, ya. Jadi kita harus melaksanakan berakhlak ini secara bersama-sama, secara teamwork, dan semua bisa mendukung dan mensupport pelaksanaan berakhlak ini. Gitu. Tantangan pasti ada, tapi kalau kita memiliki motivasi atau kemauan dan komitmen yang kuat, saya rasa ASN bisa melaksanakan berakhlak ini dengan baik. Oke, itu ya Pak tantangannya ya Pak ya. Jadi kita tetap membutuhkan dukungan dari semua pihak ya Pak ya. Oke, jadi terutama dari masyarakat itu sendiri ya. Terutama tadi mengenai Oke Pak, jadi kita tetap membutuhkan dukungan dari semua pihak ya Pak ya. Terutama tadi masyarakat mengenai kritik dan masukannya juga gitu kan. Terutama untuk menerapkan nilai berakhlak ini sendiri nih Pak. Nah mungkin yang terakhir nih Pak. Oke, ada nggak sih? The last question nih Pak. Nah kira-kira nih ada nggak sih Pak pesan untuk para ASN nih Pak, terutama untuk di Puskesmas Jatinegara ini sendiri gitu kan? Oke, pesan untuk seluruh ASN atau seluruh petugas, ya, yang ada di Puskesmas Jatinegara dalam melaksanaan berakhlak, ya, kita semua, ya, sebagai ASN harus menyadari, ya, tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik, ya, sebagai ASN, ya, dalam hal ini kalau di pelayanan ya kita sebagai pelayan publik. Ya namanya sebagai pelayan publik ya kita harus bisa memberikan servis atau pelayanan yang terbaik terhadap publik. Ya, publik dalam hal ini adalah masyarakat di Kecamatan Jatinegara. Ya, tentunya pelayanan kesehatan, ya. Jadi saya harapkan seluruh teman-teman ASN, ya, di Puskesmas Jatinegara terus tingkatkan kompetensi, terus belajar, ya, supaya bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dengan perubahan zaman, ya, supaya tidak tertinggal dan supaya bisa memberikan pelayanan lagi-lagi yang terbaik. Jangan lelah untuk belajar, untuk terus-menerus memperbaiki dan kualitas mutu dan kualitas pelayanan. Dan sekali lagi, sebagai ASN di Puskesmas Jatinegara, kita harus tetap peduli. Ya, apapun itu, ya, Puskesmas Jatinegara harus terus bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena Puskesmas Jatinegara itu kan
because we care kan. Gitu. Jadi itu yang pesan saya kepada teman-teman ASN di Puskesmas Jatinegara. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, jadi teman-teman ya tadi dijelaskan oleh Bapak Dr. Aditya Galatama mengenai apa itu berakhlak dan kaitannya terhadap masyarakat ya. Jadi sebagai seorang ASN kita wajib untuk memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik kepada masyarakat. Because we care ya, oke. Yeah, mungkin kita terima kasih banyak Bapak sudah menghadiri podcast kita pada pagi hari ini. Mungkin sekian untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini, Pak. Terima kasih sudah menghadiri. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Oke, mungkin sahabat Jatinegara itu saja nih bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk sahabat Jatinegara, apabila ada masukan ataupun ada kritikan untuk Puskesmas Jatinegara, dipersilahkan ya. Kita sama-sama untuk membangun supaya tetap bisa menjadi yang berakhlak seperti itu ya. Oke, mungkin sekian cukup dari kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.